Teman-teman pengen iPhone, tapi tetap maunya Android? Ya, beli ini aja. Hai semua, gua Wasa. Ya, ini adalah mid-range terbarunya Realme yang kemarin-kemarin tuh sempet rame karena fisiknya yang bagian belakang ini emang mirip banget sama iPhone yang versi Pro, Realme 15T 5G. Gue tuh udah pakai handphone ini beberapa hari buat daily dan jujur aja, ini salah satu handphone yang sebenarnya tuh ngasih kesan yang wah, tapi masih ramah di kantong. Kita mulai dari awal dulu kali ya, dari unboxingnya. Pas dibuka isi boxnya tuh lengkap, ada unit handphonenya, kepala charger, kabel USB-C, SIM ejector, dan case silikon biasa sih. Dan udah terpasang juga anti gores. Jadi enak, handphonenya ini tuh bisa kita langsung pakai setelah kita beli. Dan pas pertama pegang handphonenya, ini sih ya bener aja, yang langsung berasa nyantol di gua. Ini handphone emang mirip banget sih, kayak iPhone Pro series ya. 3 lubang kamera di belakangnya, terus ada frame kotaknya. Ini apa ya, modul-modulnya juga besar gini tuh ngingetin banget sama iPhone memang. Tapi ya mau gimana lagi, gua rasa ini udah bukan rahasia lagi ya kalau sekarang tuh banyak brand Android yang ngambil inspirasi dari iPhone. Karena ya bisa dibilang iPhone tuh sedikit banyak udah menjadi sebuah kiblat lah, kiblat desain dalam dunia smartphone modern. Karena kan ya kita jujur aja deh sama diri sendiri, banyak juga kok pasti orang-orang yang pengen punya iPhone tapi mereka masih terbentur kayak harga, atau mereka sebenarnya suka banget sama desainnya iPhone tapi lebih nyaman sama ekosistem Android. Ada juga yang sebenarnya mampu beli iPhone, mampu nih, tapi nggak mau ribet pindah sistem karena udah terbiasa sama fleksibilitas Android. Dan ya let's to be honest aja ya, jujur-jujuran aja, sebagian orang tuh cuma pengen punya HP yang kelihatannya kayak iPhone karena sudah menjadi simbol kemewahan tersendiri. Jadi menurut gue pribadi, langkah Realme buat ngebawa desain kayak gini ya di harganya 3 jutaan tuh pinter sih menurut gue. Kita dapat tampilan tanpa harus ngerogoh kocek dalam-dalam. Tampilan nih, dan jangan salah, ini handphone pasti laku-laku aja. Jangan mikir kota-kota besar aja deh yang mungkin kita ngomonginnya gengsi gitu pakai Android tapi mirip banget iPhone, kayak nggak mampu beli iPhone. Tapi teman-teman inget deh, masih ada second city, masih ada juga third city. Terus handphone ini juga termasuk tipis kenanya guys, cuma 7,89 mm dan beratnya cuma 183 gram karena kapasitas baterainya 7000 mAh. Nanti gue bahas lebih lanjut soal baterainya. Nah jadi feels di tangannya tuh ini handphone sebenarnya tetap ringan. Finishingnya bagian belakang itu matte ya, baik di bagian frame dan juga di backdoornya. Jadi nggak gampang nyeplak sidik jari, fingerprint resistant, dan juga anti slip jadinya. Sehingga tuh nggak gampang kotor atau licin. Si Realme ngenamain bagian belakang desainnya ini adalah tekstur matte 4R design. Ya walau sebenarnya ujung-ujungnya kita sehari-hari pakai casing juga lah ya. Nah gue rasa cukup ngomongin bagian belakang ya. Kita sekarang ngomongin bagian layarnya. Ini juga nggak kalah kece. Realme 15T 5G pakai panelnya tuh AMOLED 4R Comfort Plus dengan peak brightness sampai 4000 nits. So bisa dipastikan pemakaian di bawah matahari langsung juga masih jelas. Refresh rate-nya nyampe 120 Hz. Jadi buat scrolling-scrolling, nonton, ataupun main game, semuanya mulus tanpa stutter. Nah terus, ini yang penting juga nih, lihat, bagian bezelnya ini udah rounded ya, di keempat sudutnya nih. Layarnya jadi kita ngeliat itu simetris, nggak ada tuh ceritanya dagu-dagu tebel sendiri kayak handphone 1 jutaan 2 jutaan merek lain ya. Jadi tuh bagian tampilannya itu clean banget kita ngeliatnya juga dari depan. Dan ini disebut juga sama Realme sebagai New Vision 4R display. Jadi ya bisa dibilang nih nggak KW-KW banget lah. Kalau temen-temen tuh pasti ada aja yang mikir Android yang belakangnya mirip iPhone. Pasti ya kalian tuh skeptis bagian layar itu mengecewakan. Nah yang di Realme 15T 5G ini enggak kok, malah bagus kenanya bagian layarnya juga. Soal performa, handphone ini ditenagain MediaTek Dimensity 6400 Max 5G dengan pabrikasi 6 nanometer. Selama gue pakai buat harian, mulai dari multitasking, streaming, sampai main game kayak PUBG dan juga Asphalt Legend, performanya ini masih oke banget dipakai ngegame iseng-iseng kayak begini.
Apalagi terdapat juga GT mode yang bisa bypass charging. Teman-teman, kalau demen main Mobile Legends ini aman. Kalau misalkan kalian tuh lagi nanggung war push rank, gas aja terus. Kalau ditanya soal frame drop, ya sesekali ada, tapi kenanya tuh tidak mengganggu. Dan suhu bodinya juga ini relatif adem karena adanya sistem pendingin yang lumayan besar, 6050 mm², vapor chamber, kerjanya tuh efektif. Terus RAM-nya 8 GB yang bisa ditambah virtual RAM juga sampai 10 GB, jadi totalnya 18 GB. Dan penyimpanan juga ada yang 128, ada yang 256 GB. Buat benchmark, gue udah lakuin beberapa. Kayak Antutu 11 dapat skornya 550 ribuan. PC Mark 10 dapat 10 ribuan. Geekbench 6 dapat segini, baik yang single ataupun multi-core-nya. Terus 3D Mark juga gue cobain untuk yang wildlife dapat 1375 poin. Terus yang wildlife stress test ini teman-teman bisa lihat stabil 99,4%. Gimana? Skor yang nggak tinggi tapi kenanya tuh aman banget kan buat dipakai harian. Dan balik lagi ke soal baterainya yang 7000 mAh ini juga teman-teman bisa andelin. Ini gue ngetes screen time bisa nyampe hampir 25 jam dan segini masih ada sisa 18% baterainya. Kebayang nggak kalau teman-teman terusin ini sampai under 10% aja? Ini tuh bisa lebih lama lagi screen time-nya. Terus ngecasnya juga gue ada ngetes dari 2% sampai full 100%. Ini makan waktu 1 jam 48 menit. Ya hitungannya masih di bawah 2 jam ya untuk baterai sebesar 7000 mAh. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamera. Ini juga perlu dibahas biar nggak cuma ngomongin looks-nya doang ya. Lensa belakang ini tuh yang sebelah atas. Dia 50 megapiksel dan ini main kameranya. Terus di bawahnya ini 2 megapiksel lensa black and white buat bantu potret. Dan yang sebelah kanannya sendiri ini adalah IR atau infrared sensor. Jadi sensor ini tuh kayak kalau teman-teman nggak tahu fungsinya buat ngebantu kamera ngerti kondisi cahaya di sekitar. Jadi kayak misalkan warna foto yang dihasilkan tuh kelihatannya jadi lebih pas aja gitu loh, natural, nggak terlalu pucat dan juga nggak terlalu warm. Intinya tuh biar warna kulit atau pemandangan tuh mirip kayak aslinya yang kayak kita lihat langsung. Buat lensa depannya sendiri 50 megapiksel dan baik kamera depan maupun belakang, jadi ya dua-duanya 50 megapiksel ya kalau ngomongin lensa utamanya. Terus ada juga fitur-fitur AI yang menurut gue tuh seru ya buat dipakai di keseharian. Kayak AI Edit Genie yang bisa ngebantu edit foto cuma dengan satu kata aja atau pakai ya kata-kata aja gitu. Terus ada AI Eraser buat ngapus objek yang ngeganggu dan masih banyak fitur AI lainnya. Pokoknya termasuk lengkap lah buat handphone harga 3 jutaan segini. Paling kurangnya kalau menurut gue sih ya Realme 15T 5G ini tuh tidak ada lensa ultra wide. Sekarang kita lanjut ke perekaman videonya. Baik lensa depan maupun lensa belakang ini sama-sama bisa ngerekam maksimalnya 1080p 60 fps. Oke, 1080p 30 fps. Ada mochi. Mochi. Hush. Ya, turun. Hush. Mochi, mochi. Ya, turun dia ke bawah. Dul gitu. Gimana penangkapan mic-nya? Oke. Silau. Autofokusnya terang banget ya, silau banget. Ini dia nih. Nih.
Oke. Bagus kok, cepet deh. iPhone bro. Oke, kalau yang ini 1080p 30 fps, lensa depannya, wah kena tembak trik sinar matahari langsung, masih detail, dan tuh kumis belum cukur juga masih kelihatan kan. Oh, kalau backlight kayak begini, tuh double chin, bawa jalan kayak gini. Nah, ini yang agak teduh kayak gini guys, warnanya. Dan penangkapan mic-nya gimana? Suara masih agak bindeng, kena pancaroba. Semoga yang nonton video ini juga pada sehat-sehat semua ya. Gitu. Gimana penangkapan mic-nya? Bagus tidak? Gambarnya juga gimana? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Lanjut. Terus juga teman-teman jangan lupa Realme 15T 5G ini punya fitur sertifikasi yang lumayan komplit. Mulai dari IP66, IP68, dan juga IP69. Jadinya tahan air panas, silakan kalau mau dicobain rebus, gua enggak. Tahan semprotan tekanan tinggi, disemprot sama jet steam itu masih aman. Terus juga tahan debu. Bahkan ya bisa dibilang ini juga bisa gitu loh untuk foto underwater kalau teman-teman niat banget. Cuma tetap sih ya, saran dari gua nggak usah lah handphone dicebur-ceburin, nggak usah. Jadi buat it's good to have it aja. Jadi kesimpulannya nih, setelah gue pakai beberapa hari, Realme 15T 5G ini tuh bisa dibilang handphone yang nyatuin banyak hal penting buat dipakai keseharian. Desainnya mirip iPhone, iya, nggak bisa dibilang enggak ini tuh. Tapi ya build-nya tuh, build quality-nya itu solid dan feels dipegangnya juga enteng. Jadinya enak gitu di tangan. Layarnya terang, performanya stabil, baterainya awet banget, dan kamera juga menurut gue udah cukup lah untuk harga segini. Tapi ya tetap ada beberapa catatan juga ya. Yang pertama, ini kan yang nggak ada lensa ultra wide, jadi buat temen-temen yang mungkin suka foto landscape atau foto ramean jadinya agak terbatas. Gampang sih sebenarnya, tinggal munduran aja fotonya nanti dalam prakteknya. Kedua, kecepatan ngecasnya juga nggak bisa dibilang paling ngebut di kelasnya. Butuh waktu hampir 2 jaman dari kosong sampai penuh. Tapi ya wajar juga karena baterainya 7000 mAh. Enaknya, Realme tuh udah ngasih mode smart charging, jadi prosesnya tuh lebih aman. Nggak bikin handphone gampang panas, yang jadinya umur baterai lebih awet buat jangka panjang. Dan yang ketiga, perekaman videonya juga mentok di 1080p 60 fps aja, belum bisa 4K. Dan yang terakhir sih, desainnya yang mirip iPhone ini tuh sebenarnya bisa jadi dua sisi. Ada teman-teman yang suka banget, ada juga teman-teman yang ngerasa kurang original. Tapi balik lagi, kalau teman-teman ngerasanya ini nggak original dan males pakainya ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman itu bukan target audiensnya, jadi bisa lebih bijak juga sesuai kebutuhan teman-teman. Cuma kalau buat gua sih tetap ya, gua apresiasi Realme bisa ngebawa teknologi buat desain yang identik sama iPhone ini ke range harga segini, dan layarnya juga nggak jelek. Ya overall buat harga di kisaran 3 jutaan, Realme 15T 5G ini tetap jadi salah satu opsi sih yang paling masuk akal ya buat teman-teman yang pengen punya handphone keren, tipis ya, terus awet dan tetap Android. Bukan handphone yang sempurna, tapi udah lebih dari cukup buat teman-teman yang pengen tampil gaya tanpa ngorbanin fungsi. So, gimana menurut teman-teman? Tulis kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng terkait Realme 15T 5G ini ya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.